tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Kalau ini Pak, dicalonkan dari partai lain gitu, pengembalian KTA itu harus dilakukan si pemilik KTA ini. Lah dulu yang minta kan ya Mas Gibran Dewi Taufik di PT. Idealnya berarti Ya idealnya seperti itu. Namun kalau mau suruhan pun ya tak tahu. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Kita buktikan. Halo Sobat Bangsa, kembali lagi di channel Fostrak Forum Strategis Arah Bangsa. Kali ini kita lagi kedatangan tamu. Ini kita full house, ya full house. Ada Iradat, ada Faik. Terus ini kita ada kedatangan tamu, dosen dari berbagai macam kampus. Dari kawan lama gitu. Tapi sibuk banget tuh, dia mau kontak dia aja susah minta ampun ini kan gitu loh. Ya, sehat ya Brija? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih sekarang? Ya. Lagi sibuk-sibuknya kalau di dunia kampus mau menuju akreditasi Oke. dari prodi, kampus, dan tentu kalau lagi mahasiswa periodenya UTS. Minggu depan itu UTS di 3 kampus langsung dan lumayan menyita waktu. Iya. Belum lagi lo ngurusin buku segala macam kayak gitu ya. Aduh. Tulisan-tulisan ya. Iya. Bukunya udah banyak bos. Gua yang jiper sekarang. Iya. Nah, terus gimana nih? Ini kan apa ya? Kita ini kan lagi apa ya kita nyebutnya? Demokrasi tidak baik-baik saja. Iya, lagi galau lah kita nih. Gundah. Konstitusi ditabrak. Lagi sumpek lah gitu loh. Nah, apalagi kemarin tuh udah rentetan kejadian ini yang akarnya ini disinyalir dan ada hubungannya dengan penguasa sekarang kan, yang entah mau meloloskan anak putra mahkotanya atau ada deal-dealan di belakang itu untuk mengusung salah satu paslon atau kayak gimana. Nah, dari sisi lo sendiri ya, lo memandangnya ini lagi ada drama Korea apa sih ini sebenarnya itu di Indonesia ini? Ya, yang pertama kita harus pahami demokrasi di kita lagi diuji. 2020 kita lagi mengalami kemunduran. Demokrasi dan cacat demokrasi. Dan 2015 itu adalah fenomena dari terbukanya keran dinasti politik. Dan kita tahu dari keputusan MK yang melegalkan, pasalnya malah dihapus karena dianggap diskriminasi. Dari sana kemudian terbentuk pemikiran bahwa kalau sudah demokrasi tidak ada namanya dinasti. Kenapa tidak ada? Karena semua dipilih oleh rakyat. Dan ini adalah konsep yang dibangun dari ketidaksiapan kita menghadapi reformasi itu sendiri. Reformasi kita cuman sibuk untuk membatasi kekuasaan presiden hanya sampai kepada berapa periode. Nah, tapi sorry, tadi gue potong. Kenapa 2015? Tadi seperti lo bilang, itu momentumnya kayak ibaratnya ini loh bukanya dinasti politik itu di 2015. Ada apa sih 2015? 2015 itu ada gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap pasal yang mengatur tentang dinasti politik. Dan kemudian 2015 itu awal mula dari periode pilkada. Tapi dibatalkan semua sama MK di pimpinan Pak Patrialis Akbar. Setelah itu akhirnya semua bebas. Dan ketika hal itu terjadi, mau tidak mau kita juga mengenal bahasanya penguasaan wilayah atau penguasaan dapil, dan itu akhirnya sangat berkelindan dengan sisi
dari petahana mempertahankan kekuasaannya, dan kita menganggap itu hal biasa. Nah, ini adalah situasi yang terjadi. Dari indeks demokrasi kita pasca reformasi sampai terpilihnya pemerintahan yang sekarang sampai 2 periode ini, Mas Rizal lihat gimana untuk Indeks demokrasi di Indonesia saya lihat memang mengalami penurunan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak mengalami penurunan. Ada hal yang pasti, yang jelas dari dulu, kita itu tidak pernah punya corak pemerintahan atau bentuk pemerintahan itu yang jelas. Karena kita selalu beranggap bahwa ini adalah bentuknya kita. Dan bentuknya kita dari awal, para the founding fathers, itu selalu mengedepankan bukan individual, tapi adalah kekeluargaan. Pondasi kekeluargaan itu nyampe sekarang. Sampai akhirnya segala sesuatu keputusan dirembukan berdasarkan kekeluargaan. Dan itulah yang akhirnya menjadi bagian dari oligarki itu sendiri. Tapi ini Bang apa? Keluarga-keluarga aja. Ya. Tapi mereka kan selalu berdalih Bang bahwa di Eropa, Amerika itu juga ada politik dinasti gitu. Gimana kalau menurut? Ya, kalau ada politik dinasti memang ada, tapi kan bentuknya tidak se-ekstrim di sini. Dan ekstrimnya di sini adalah partai politik kita dari dulu sudah dikatakan harus direformasi. Jadi jangan sekedar partai politik itu dibiarkan, diberikan kesempatan bebas lahir partai politik baru dengan asumsi bahwa ini adalah hak asasi manusia dan ini adalah kesempatan atau berorganisasi untuk berpendapat, dan ini adalah bagian dari hak asasi. Namun yang terjadi adalah partai politik kita ini seperti klub sepak bola aja. Kapan ada yang bisa membeli, akuisisi, selesai, sudah. Dan inilah yang terjadi fenomena PSI, diakuisisi oleh pemodal. Dan ini pula yang terjadi misalnya dengan Golkar. Rakernasnya jelas-jelas atau kongresnya jelas-jelas menetapkan cawapresnya adalah Pak Erlangga. Ketua umum ya. Dan digugat KLB pun ditolak. Tapi tiba-tiba bisa muncul nama Gibran, langsung dipakaikan jaket. Nah, ini menjadi pertanyaan gitu loh. Ini partai politik kita model apa? Dan partai politik kita ternyata modelnya adalah model suka-suka. Siapa yang punya uang, dia punya modal sosial, modal politik, sudah gampang untuk bermain di dalam kontestasi itu. Kalau bukan anak presiden susah tuh Bang. Saya rasa tidak harus anak presiden. Di partai manapun, kalau sudah petahana, sudah dia berkuasa, dia bisa. Dan turun-temurun kan. Itu terjadi di hampir seluruh daerah, kecuali 7 provinsi. DKI Jakarta, kemudian di daerah Jawa Barat, itu tidak terjadi. Di Jawa Timur pun juga tidak terjadi. Tapi yang lainnya kan semuanya terjadi. Dinasti itu mengakar. Bahkan partai politik pun dibangun dengan santainya, keluarganya itu semua masuk di dalam. Dan ini adalah logika dari kita memahami hak asasi. Semua adalah kebebasan. Jadi siapapun boleh, dan nanti ujung-ujungnya yang memilih adalah masyarakat. Padahal ini adalah bentuk patrimonial era lama yang diperbarui dengan proseduralnya saja melalui demokrasi itu. Tapi kalau Bung lihat ya, dalam beberapa waktu terakhir ini politik dan demokrasi kita ini lagi lucu-lucunya ya. Terutama yang berhubungan sama penguasa, yang terutama berhubungan sama Jokowi ini kan, bahwa kayak misalnya ini kayak nih si putra mahkota Gibran diangkat menjadi cawapres. Masa yang lucu adalah dari sekian kan dari partai-partai udah kayak tadi lu bilang Erlangga udah ini segala macam. Nah, tahu-tahu nongol Gibran dari luar partai. Masa dari sekian banyak orang kader di koalisi itu nggak ada yang bagus sih kan gitu, nggak ada yang berpengaruh sih, satu itu. Nah, terus tambah lagi adanya. Iya. Kemarin lusa masuk PSI, besoknya jadi ketua umum. Ini kan lucu banget gitu. Nah, apalagi itu diusung sama partai
yang katanya partai anak muda, yang katanya menjunjung tinggi demokrasi, tapi gue orang umum melihatnya demokrasi dari mananya bos, semuanya serba aklamasi dan koneksi kan gitu loh. Apa yang pengen kalian jual dari sini kan gitu loh. Nah, masyarakat jadi semakin lama semakin ketidakpercayaan dan takutnya akan menjadi suatu keapatisan baru, sama kayak dulu lagi. Ini kan bahaya gitu loh. Iya. Ya, kalau ditanya tentang apatis itu ya jelas. Masyarakat sudah mulai apatis, bahkan apatis masyarakat ini unik sekarang. Bukan dia tidak mau memilih, tapi bagaimana dia menjadi pragmatis. Seperti misalnya ketika ada seorang caleg datang ke suatu tempat, dia makan, dia kasih duit segini, dia akan jawab segini doang, caleg miskin. Atau dia langsung tembak gitu loh. Dia tembak ke caleg datang, bisa nggak bangun masjid kami? Nah, hal itu pragmatisnya mereka, akhirnya mereka berpikir bahwa buat apa kita memilih tapi tidak instan. Lebih baik sekalian kita akan memilih dia, tapi dia bisa memberikan apa ke kami langsung. Nah, ini yang terjadi. Dampak instan yang mereka cari. Kualitas demokrasinya pun nggak kita bisa harapkan berarti ya. Iya, karena kita tidak pernah ada meritokrasi. Semua itu dibangun atas dasar elit aja. Semua atas dasar kompromi dari elit. Dan kita bisa melihat paling gampang saja. Seorang calon presiden, calon wakil presiden harus ada surat pengadilan negeri menyatakan bahwa mereka tidak terpidana atau bebas dari pidana. Sementara di level legislatif, yang penting sudah menjalani 5 tahun dan sudah ada masa tenggang, mereka boleh gitu loh. Artinya kan ini terlihat rekrutmennya di mana. Dan kalau kita berbicara pun antara yang tua dan yang muda, kita akan pasti dapat nemu jawabannya. Di Indonesia itu cuma ada 4L, lo lagi, dan 2KL, keluarga lo lagi, gitu loh. Nah, ini menarik tadi, Mas pernah sempat sampaikan tadi bahwa ini pengaruh karena hubungan kekeluargaan itu kemudian mempengaruhi sampai dalam bentuk praktek sistem yang ada. Nah, apakah ini keran dinasti itu dibuka itu apa karena pas undang-undang itu tercipta atau karena soal praktek demokrasi Pancasila kita yang kita menganut sering mengatakan bahwa semua harus gotong royong dan sebagainya, itu kan asas kekeluargaan tuh. Nah, kalau itu kemudian bisa menjadi sebuah habit, kebiasaan orang bahwa semua hal kita bisa kompromikan, kan ada sisi positifnya, tapi negatifnya kan yang seperti tadi Bung sampaikan bahwa tanpa di alam bawah sadar orang bahwa ya karena ini asas keluarga ya pasti dia memanggil koneksi, kolega dan sebagainya. Apakah itu kerannya dari situ atau gimana tuh? Jadi awal mulanya para founding fathers kita itu membangun sebuah persepsi dan dari dulu sampai sekarang masih terbawa bahwa hubungan rakyat dengan pemimpinnya itu adalah hubungan yang harmonis, seperti layaknya Kaulo dan Gusti. Karena hubungan harmonis itulah mereka tidak menerima individual. Pasal-pasal tentang HAM saja waktu itu diatur belakangan. Dan akhirnya segala sesuatu dianggap diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Seperti Kim itu bermusyawarah mufakat, apakah Gibran atau bukan. Sementara mereka tidak memikirkan gejolak masyarakat. Karena apa? Masyarakat dipandang hubungan kita harmonis. Jadi masyarakat tidak perlu diikut sertakan. Bahkan yang kita bangunkan dari dulu sampai sekarang napasnya masih tetap ada. Kita menginginkan MPR itu adalah lembaga kedaulatan rakyat, pengejawantahan rakyat. Dan MPR inilah yang nanti yang akan merumuskan PPHN dan segala macam. Dan inilah gambaran awal kita salah mempersepsikan, kita terbelenggu bahwa sikap individual, kebebasan individual itu dianggap ancaman. Dan kita selalu berpikir bahwa itu punyanya Amerika, itu punyanya mancanegara. Dan akhirnya versi kita adalah versi kompromi.
dagang sapi versi kita. DPD pun dikompromikan antara DPD dengan Pilpres. Dan ini pun terjadi, semuanya dikompromikan. Sampai Anwar Usman pun dikompromikan kan keputusannya. udah level tertinggi pun udah bisa diokupasi istilahnya. Iya. Diambil kewenangannya. Oke kan setiap kemarin itu ditanya wartawan, gimana Pak hubungan dengan si ini kan baik-baik saja. Udah ada hubungan sama ini baik-baik. Lah kita kagak. Baik-baik saja kita enggak. Ya, itu berarti gini Bung. Berarti ruang kritis atau partisipasi ruang publik itu tidak akan didengar karena elit membangun asasnya asas kekeluargaan tadi gitu. Iya. Sampai kita harus pahami definisi partai politik adalah bagaimana orang-orang bersama dalam satu tujuan. Tapi yang dibangun kan personalistik. Sosok yang memutuskan sosok. Semuanya akhirnya tergantung dari seorang ibu sampai akhirnya keluar kadernya itu dianggap berkhianat, malin kundang segala macam. Tapi pertanyaannya, ini partai, ini organisasi, bukan keluarga, bukan ibu-ibuan. Nah, ini yang nyampe sekarang tidak terbangun pola itu, tidak terbangun rasa berapa lama harusnya hierarki itu dibangun, hierarki jabatan itu berkuasa berapa lama. Ini kan tidak, semua oke-oke aja, suksesinya nanti ganti anaknya atau cucunya, semua menerima. Dan yang terjadi akhirnya ketika partai politik baru, mereka butuh biaya, ada yang bisa akuisisi, selesai. Dan itulah pembangunan partai politik di Indonesia, tidak pernah benar-benar atas dasar bersama, semuanya atas dasar keluarga kan. Tapi saya sih melihat fenomena saat ini yang baik, ada sisi positif dan negatifnya. Ada beberapa partai yang memang mencoba memodernisasi diri mereka dalam bentuk proses kaderisasi kepemimpinan misalnya. Nah, ambil contoh misalkan di 2 paket yang sudah mendaftar ya. Contoh misalkan Nasdem, terus PDIP. Ya, artinya mereka mengusung orang-orang yang eksternal. Artinya ada dialektika tentang enggak dong, kalau PDIP kan kadernya ada. Enggak, maksudnya untuk Nasdem. Nasdem. Itu kan artinya ada ruang-ruang mereka bisa melakukan rekrutmen dari luar. Itu juga misalkan PDIP mengusung kadernya. Artinya berarti partai yang mengusung kadernya berarti dia konsisten dengan proses kaderisasi internal, karena setiap partai kan dia punya sayap-sayap tuh. Nah, tujuan sayap yang dibentuk itu dalam rangka untuk bagaimana merekrut kader-kader internal mereka. Nah, sedangkan partai yang lain yang kita lihat, ada partai yang sudah dari zaman berapa puluh orde dia mengatur ritme permainan di Republik ini, dan bayangin sayapnya banyak banget. Nah, tiba-tiba muncul sosok yang tidak pernah melewati proses, jangankan proses training, proses KTA administratif aja nggak ada, tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Nah, ini kalau menurut Bung melihat bahwa apakah ini menjadi kebutuhan untuk kaderisasi kepemimpinan secara nasional, atau karena memang ini adalah kepentingan keran oligarki, bahwa ini adalah mainan yang bagus yang bisa didagangkan di pasar kekuasaan gitu. Ya, kalau saya melihat pertama, kalau dicontohkan Nasdem, saya akui bahwa Nasdem itu malah contoh yang salah. Kenapa? Karena dia tidak punya fungsi rekrutmen. Rekrutmen politik. Mengapa? Karena di dalam sebuah dasar teorinya, partai politik menjalankan rekrutmen. Kalau diambil oleh orang lain atau didorong oleh ormas atau kelompok infrastruktur politik, ini menunjukkan malah bahwa partai politik di kita itu sakit. Dan sisi yang pertama itu. Yang kedua, kita juga harus melihat ada partai mengusung calon, tapi calon itu tidak punya warna, tidak punya bajunya apa, kelamin partainya apa gitu. Nah, ini seperti apa? Terus apa fungsinya partai rekrutmen politik itu loh? Harusnya kan dia punya warna. Akhirnya kalau udah kayak gini, yang menang siapa? Lembaga survei, bukannya partai politik. Ya emang tahun politik lembaga survei. Siapa yang surveinya besar gitu? Siapa surveinya besar, dia didorong, selesai. Dan itu gitu loh. Jadi kalau ditanya oligarkinya, jelas saya akui
Ini ada peran oligarki bagaimana dia tetap mempertahankan kekuasaannya. Cuma kan kembali lagi, kalau seperti ini kan menjadi pertanyaannya nanti di parlemen itu bagaimana? Pak Jokowi saja yang sudah dikader itu melawan, apalagi ini yang tidak ada pengkaderan. Dia beda warna, bisa diajukan. Dan fenomena di DKI Jakarta kita bisa lihat, contoh nyatanya seorang gubernurnya itu selalu tidak mau untuk mengurusi bertemu dengan DPRD. Yang selalu digunakan adalah wakilnya, karena wakilnya berpartai dan dia harus beradu argumentasi dengan partai-partai. Kalau dia kan persorangan, dan sementara kita tidak membuka persorangan. Tapi mungkin dia merasa sebagai gubernur berasa presiden karena di ibu kota negara kan. Nah inilah gambaran nyata. Akhirnya kan kita mempertanyakan gitu loh. Akhirnya yang terjadi mirip kita main kotor. Kotornya calonnya siapa diambil, diklaim, didorong nomor 1. Kan waktu itu begitu kan yang terjadi. Jokowi yang dorong partai lain, dan akhirnya mereka bilang partai lu mana. Nah waktu PSI juga anaknya siapa main didorong-dorong aja, dia mau nerima atau tidak gitu loh. Nah ini kan artinya ada masalah fungsi partai politik. Makanya saya selalu bilang titik tekannya itu di reformasi partainya. Kita mau jelasnya mana warnanya, mau sistem multi partai atau mau sistem dua partai ataupun multi partai yang sederhana. Kalau ini kan sistemnya multi partai, tapi koalisinya nggak multi partai, diatur. Bahkan ada salah satu pasangan capres yang nggak berpartai malah kan, partai malah mendukung dan partai malah girang sekali gitu loh dengan elektabilitas. Pertanyaannya buat apa ada partai kalau kayak begitu kan? Mas, kalau secara dalam ilmu politik kan ada etika ya. Iya. Nah, kalau itu mengambil kader dari luar ya, saya Gibran gitu, itu secara etika gimana mas? Maksudnya? Ya jelas bahwa itu secara etikal melanggar. Dan waktu yang kata PSI pun saya sudah bilang, dia mengklaim orang dengan masih terlihat bahwa itu bisa berbaju PDI Perjuangan aja udah caranya kotor gitu loh. Nah apalagi seseorang itu belum keluar udah masuk kan. Harusnya dia itu mengundurkan diri dulu baru masuk partai lain. Etikanya begitu ya? Iya, etikanya kan begitu. Kalau kita kan enggak. Yang penting efek elektoral. Makanya ada salah satu anggota DPRD DKI Jakarta yang sudah dipecat oleh partainya, tiba-tiba diambil oleh salah satu partai Islam. Padahal dia lagi main judi itu kan. Nyalek ulang lagi. Iya. Nah ini kan sebuah miris gitu loh. Betapa mudahnya orang dipecat karena kegagalan dia mewakili masyarakat, tapi yang penting elektoralnya tinggi lah. Nah ini Bung, kalau saya lihat memang praktek demokrasi kita di Indonesia ini ala pialang. Iya. Jadi pialang kekuasaan, dilihat potensinya di mana yang bisa diambil nih, nah ambil, ini bagus nih. Ini kalau dilempar di pasar nih, lumayan nih. Banyak brokernya. Banyak brokernya tuh, jadi kelihatan seperti itu. Artinya kalau begitu, kira-kira seberapa harapan besar kita, karena pemilu kan salah satunya sistem yang bisa melakukan menyeleksi kepemimpinan nasional ya. Mas optimis nggak dengan pemilu 2024 akan melahirkan figur yang terbaik, ataukah kita akan berpasrah karena orang bilang bahwa kalau Indonesia tuh sebelum pemilu udah tahu hasilnya siapa yang jadi pemenang. Apakah itu benar atau cuma hoax dong? Dan itu jadi joke internasional loh. Nah, jangan sampai kan sebagai Bung yang sering mengayomi mata kuliah politik kan, ini repot juga nanti anak-anak nggak mau belajar politik lagi. Ya, jadi inilah konsekuensi ketika presidensial threshold 20% ditetapkan. Harusnya partai politik itu bebas untuk mencalonkan, tidak perlu berkoalisi. Yang akhirnya kalau kayak sekarang kan
siapapun calonnya pada dasarnya yang akan tersenyum terakhir itu Pak Jokowi. Nggak bisa dimungkiri. Iya, mau di Anies ke, tetap di Caimin ke, semuanya udah diatur oleh beliau. Jadi buat beliau yang menang siapapun, gue yang tersenyum di akhir. Jadi keranjang telur itu udah ditaruh semua ya. Iya, makanya kan waktu itu begitu, ibaratnya mungkin beliau tidak bisa tidur karena ada tetangga yang berisik lah. Tapi kalau sekarang beliau bisa tidur nyenyak, makanya beliau bilang bahwa saya itu ingin pemilu itu fair, semuanya senang. Udah dia bisa tersenyum, semuanya dipegang kok. Tim 8 aja nggak ada fungsinya. Caimin lewat siapa? Nggak ada tim 8 kan, langsung loncat di ACC sama Nasdem. Sementara Surya Pialangnya jago juga tuh. Lompat langsung lompat jendela. Sementara Surya Paloh jelas-jelas habis diskusi dengan Pak Presiden kan udah selesai semuanya. Artinya ya siapapun presidennya udah kita tinggal ngikut aja di mana. Adakah calon yang bisa membuat beliau sakit gigi nggak? Sepertinya nggak ada. Pak Mahfud MD pun atas rekomendasi beliau, Pak Ganjar pun rekomendasi beliau, dan kemudian Prabowo, Gibran juga di-endorse oleh beliau kan. Jadi yang kita lihat adalah siapapun yang menang, ya itu adalah cuma wajah-wajah apa ya, saya bilang bisa dikatakan perlombaan yang pada esensinya cuma kayak 17 Agustusan. Ini pemilu besok kayak gimmick aja sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau menurut gua Mas bilang bahwa Jokowi yang akan tersenyum gitu. Tapi kan secara etis Mas ya, kembali lagi tuh. Ini anaknya Mas yang maju, apakah nggak fair gitu loh? Dia pasti mengorkestrasikan perangkat-perangkat alat-alat negara gitu. Ya kalau ini kadar senyumnya aja yang beda-beda. Iya, kalau alat negara dan Gibran tentu ia akan berusaha all out. Tapi Jokowi ini kalau kita pelajari dia adalah orang yang memperhitungkan momentum. Jadi kalau momentumnya buruk buat dia ambil yang penting menyenangkan. Ada titik poin yang bisa seneng aja. Contohnya gini, revisi UU KPK 2015, 2018 itu berapa kali itu loh ditolak oleh Jokowi, tidak mengirimkan Suspres. Tapi ketika dia sudah pemilu 2019 selesai, Suspres diturunkan, langsung selesai. Artinya dia itu selalu mengambil poin begini, tidak perlu revisi UU KPK, yang penting rakyat memberikan sekaligus kepuasan kepada pemerintahan Jokowi. Nah, kepuasan pemerintahan Jokowi itu yang dijaga oleh Jokowi. Makanya ketika Gibran segala macam tuh dia berusaha untuk menenangkan, karena riskannya adalah kepuasan. Tingkat kepuasan masyarakat itulah yang menunjukkan gejolak di masyarakat itu ada atau tidak. Nanti ada protes turun ke jalan, ada chaos atau tidak. Nah, ini yang selalu dijaga oleh Presiden Jokowi. Jadi dia tidak mengayu pragmatisme semata, tapi dia mengayu kepuasan masyarakat. Makanya revisi KUHP juga begitu. Ketika diminta awalnya di stop, tapi belakangan dijalanin menggunakan para influencer, para buzzer. Kenapa? Biar masyarakat itu terbelah lagi, ada yang berpikir positif, ada yang negatif. Nah, cara mainnya Pak Jokowi itu di sana, di ranah demokrasinya itu. Dan dia sangat mengerti sekali bermain di ranah itu. Psikososialnya yang dimainkan gitu ya. Iya. Aspek kebatinan masyarakat kita ini kan, oh ini gue harus supply bonus untuk biar dia nyaman, dia mereka senang. Wah, alhamdulillah ternyata presiden kita pro terhadap KUHP baru misalnya, atau udah semangat melakukan reformasi hukum misalnya gitu. Iya, dan itulah bisa-bisa juga pepesan posen juga. Itu memang triknya. Makanya kan ketika dia ada gelombang protes, yang dibangun adalah pasangan anak muda dengan yang tua. Kemudian ada protes lagi, yang dibangun adalah kepuasan masyarakat masih tinggi terhadap Presiden Jokowi. Dibangun lagi apa? Bahwa masyarakat itu merasa bahwa Jokowi tidak ikut campur di MK. Dan ini adalah cara-cara demokrasi yang tanpa kita sadari bahwa kita
diajak berdemokrasi tapi juga dibodohi oleh pemerintah dengan cara-cara demokrasinya mereka. Di balik layar Jokowi bilang revisi UU Pemilu dibatalkan, ditarik. Tapi sisanya dilakukan Perpu untuk nomor urut. Nah, ini adalah cara-caranya beliau. Jadi beliau itu tidak akan memaksakan bahwa Gibran itu harus menang, tapi bagaimana dia bisa untuk mensiasati siapapun nanti yang terpilih, tetap saja jalan itu IKN. Siapapun yang terpilih, tetap saja jalan proyek infrastrukturnya. Nah, ini adalah cara mainnya Pak Presiden. Tapi ini gini, kan ya lo tau lah, Ya. itu dari dulu tuh salah satu diehardnya Jokowi. Kan kita kan bukan, Garis keras kalau bisa lah ya. dibilang kayak gitu loh. Garis keras lah ya, hooligan ya. Sampai ini sih, sampai pada titik Gibran menyalon sih sebenarnya. Dari situ gue mulai ragu gitu. Sebenarnya bukan masalah ragu, jadi kayak gue mungkin satu di antara sekian orang yang akhirnya agak sedikit pesimis ini nanti akhir kepemimpinan Jokowi ini nggak seperti yang kita bayangkan di awal, gitu loh. Betapa gemilangnya kita melihat bahwa oh Jokowi akan meninggalkan legacy A, B, C, D. Terus tahu-tahu dihajar dengan berbagai pola keluarganya yang ikut sana, ikut sini, capok sana, capok sini, nyalon ini, nyalon itu kan gitu loh. Yang pada akhirnya membuat kita nih jengah dan gue berpikir apakah Jokowi yang dulu sama sekarang ini masih sama sebenarnya kan? Ya. Itu masih pola pikir yang sama atau orangnya sih tetap sama, cuma apakah arahnya yang sudah berbeda atau kayak gimana? Kalau saya lihat Pak Presiden Jokowi itu saat ini fokusnya memang cuma ke infrastruktur. Dan yang kedua, dia mengalami rasa depresi, kalau saya bisa nyebut. Pertama, depresinya adalah ia ingin menghasilkan pemerintahan awalnya itu yang bagus dengan koalisi ramping, kemudian dengan partai-partai politik itu yang hadir itu tidak ketua umum, tapi nyatanya pragmatis begitu tinggi. Berikutnya, dia tidak didukung oleh partai politik sendiri yang berani untuk menghadapi berbagai masalah. Malah dia dirongrong oleh partai politiknya. Dari mulai Budi Gunawan, kemudian Sri Sumarsono, Andri Nopcaniago, kemudian si Lemhanas yang sekarang. Nah, itu dirongrong terus. Bahkan ada interpelasi, Pelindo, dan terus-terusan presiden itu dirongrong oleh partainya. Dan kemudian akhirnya saya rasa benar sebuah teori bahwa pengelolaan kekuasaan penguasa politik itu tidak pernah hadir dalam wajah philosopher king seperti digambarkan oleh Plato. Yang hadir adalah wajahnya, mohon maaf, berwajah ganda. Satu sisi dia menciptakan ketentraman, sisi lain dia adalah aktornya dari kerusuhan itu, kekisruhan itu. Dan itulah yang terjadi. Manajemen konflik lah ya. Jadi Pak Presiden Jokowi ini sekarang adalah aktornya kemunduran demokrasi. Dan dia kenapa menjadi aktor tersebut? Karena dia tidak bisa melepaskan kekecewaannya. Dia tidak bisa melepaskan kegetiran dia ketika memimpin. Dan sisi lain, dia menghadapi situasi faktanya kita tidak punya program keberlanjutan pembangunan. Kenapa? Karena program kita memang baik, pemilihan presiden langsung dengan visi misi. Tapi seorang presiden yang akan terpilih di Indonesia pasti berusaha begini, pola pikirnya harus berbeda. Dari A sampai Z harus berbeda. Dan kalau berbeda, itu resikonya besar sekali memang negara ini. Dan inilah yang kenapa akhirnya muncul bahwa harus ada PPHN, harus ada keberlanjutan 25 tahun. Dan ini pola-pola yang saya ngelihat para pemimpin kita dibangun tidak dalam kondisi negarawan. Dia tidak dalam kondisi melihat dulu kira-kira programnya apa yang bisa dilanjutkan, apa yang tidak. Yang ada dipilah-pilih bahwa ini Hambalang adalah musuh, maka tidak perlu dijalankan proyek Hambalang. Tapi sekarang dia sudah berteman, calon menteri. Nah, seperti itulah pola-polanya. Akhirnya pola-polanya adalah pola-pola seperti itu, baperan jadinya.
Nah, ini adalah politik di Indonesia, politik yang tidak dewasa untuk membangun negaranya itu. Sama, Pak Mahfud aja juga begitu. Kemarin-kemarin masih bela Jokowi. Sekarang kan dia menunjukkan anaknya, bahwa anaknya berprestasi tanpa begitu. Itu kan simbol-simbol ngapain? Iya, kekecewaan juga kan. Iya, kan? ngapain? Bagaimanapun lu tetap anak buahnya Pak Presiden. Lu masih di pemerintahan dan lu didorong oleh Presiden. Jadi nggak usah lah terlalu begitu gitu loh, mengambil hati masyarakat. Nah, inilah pola-pola yang saya bilang, negarawannya hilang ketika sudah punya kekuasaan. Nggak kayak kita, saya sama Bayu misalnya, berani ngakuin bahwa Bayu itu senior saya nggak bakal nggak nurut gitu. Tapi saya setuju itu menjadi benih awal kita berdemokrasi. Iya. Belajar jujur untuk mengakui dia senior kita, Iya. kawan dan sebagainya gitu. Tapi ini saya menariknya begini, apakah Jokowi ini kan kalau kelihatan di dalam setiap membangun komunikasi politik ketika dia berada dengan Prabowo, dia menyampaikan bahwa the next Jokowi adalah Bowo misalnya gitu. Ketika dia acaranya Pak Ganjar ke pidato di kemarin di PDIP pun begitu. Saya akan mengawal. Iya, tebar jalan dia. Iya. Ganjar ketika nanti terpilih, kita harus gaspol untuk isu pangan. Nah, Kecuali Anies ya. Kecuali Anies belum. Nah, Anies kita belum lihat ya, beliau menyampaikan. Nah, Iya. Masalah di endorse saya juga tadi nggak disebut Anies sama. apakah ini kelihatan dia masuk dalam kategori para politisi atau ini ya anggap jangan sebagai negarawan ya, politisi lah, para politisi termasuk Pak Jokowi ini akan masuk pada sebuah kebiasaan atau bukan kebiasaan tapi kecenderungan untuk berada pada zona nyaman gitu. Jadi politik zona nyaman. Jadi gua harus cari aman, makanya gua harus senangin yang ini gitu. Nah, tapi ada sisi lain yang saya melihat, apakah mungkin mudah-mudahan ini keliru ya. Apakah ada kesesuaian semangat yang pernah, kalau di Cina itu pernah terjadi, Mao itu paling nggak suka sama Deng Xiaoping. Itu saingan politik dia di internal. Deng itu sempat dibuang sampai dikasih turun jabatan jadi ketua cabang, itu dikirim di sempat disingkirin dia. Disingkirin. Tapi ketika momentum peralihan kepemimpinan nasional, dia langsung mengangkat Deng menjadi sekjen partainya. Kemudian Deng lah yang terpilih menjadi pengganti Mao. Apakah Jokowi membaca ke situ atau gimana kalau menurut Pak Dosen? Ya, kalau saya melihat dengan dua pertanyaan tadi itu ya kira-kira iya. itu. Kalau saya melihat Pak Jokowi ini lebih kepada khawatir. Jadi pola pikirnya itu dia takut akan dirinya sendiri, kekhawatirannya dia terlalu tinggi. Iya. Kenapa? Karena orang-orang yang coba di-endorse itu tidak bisa dipercaya. Contoh misalnya Ganjar Pranowo di-endorse, didorong-dorong. Ternyata penyelenggaraan Piala Dunia U20 digagalkan. Erick Thohir didorong-dorong. Ternyata dia malah mengambil momentum itu, menjatuhkan PDI dengan penyelenggaraan Piala Dunia U20 kan. Dan dia pun juga tidak benar-benar menunjukkan bahwa dia serius dengan Pak Jokowi kan, di-endorse. Berikutnya Pak Prabowo di-endorse oleh Pak Presiden Jokowi kan, dibantu gitu loh. Cuma beliau juga mikir, jangan-jangan deh kepemimpinannya nanti ditinggalkan kebijakan-kebijakan hilirisasi dan segala macam, dan akhirnya kekhawatiran itu yang membalut dirinya akhirnya menyebabkan dia tidak mempercayai siapapun, dan akhirnya dia berpikir momentumnya itu harus mendorong anaknya. Family. Karena Masuk akal sih. tidak bisa dipercaya mereka ini hanya cuman untuk menyatakan dirinya adalah Jokowisme, menyatakan dirinya adalah tegak lurus sama Jokowi. Jualannya dagang. Buktinya ketika Jokowi mengajukan Gibran, bingung Ganjar mau pakai batik hitam putih ala Jokowi yang dibilang bahwa dia tegak lurus. Ternyata dia malah mau milih batik katanya kan, baju yang dipilih oleh Jokowi bahaya. Nah, ini artinya ketidakjelasan. Dan kultur di Indonesia memang rata-rata mereka tidak pernah bisa untuk jelas menunjukkan keberaniannya mengambil sikap. Jadi mereka akhirnya selalu berkompromi. Dan ini yang disadari oleh Presiden Jokowi. Dan Jokowi pun juga udah melihat
Mungkin saja Jokowi melihat, ataupun dari pertemuan SBY dan Jokowi menyadarkan Jokowi kali, gue udah nitipin AHY, Anies gue bangun, ditinggal anak gue. Nah, akhirnya mikir juga Jokowi, wah kacau nih. Ya mungkin dia terima curhat itu dari Pak SBY. Akhirnya dia bilang, wah nggak bisa dipercaya ini. Harus gue setir ini. Setirnya dengan cara ya anaknya dimasukkan. Dan itu adalah naluri ketika orang khawatir, ketika orang tidak bisa membawa dirinya. Dan itu adalah ketidakdewasaan dalam berpolitik. Tapi masuk akal Bang, misalnya nggak ada yang bisa ngejamin capres-capres lain untuk melanjutkan pembangunan Jokowi ya. Makanya dia memasukkan anaknya, ya kan. Cuman kan ini prosesnya Bang, yang menjadi pertanyaan masyarakat ya kan. Ya, 2 tahun dianggap pengalaman di wali kota. Nah, itu yang jadi pertanyaan masyarakat juga kan, 2 tahun kok pengalaman. Iya. Jadi sebenarnya gini, kalau prosesnya di Mahkamah Konstitusinya itu mulus, nggak ada yang inget 2 tahunnya Gibran. Tapi karena prosesnya tidak mulus dan itu membuat Megawati dan PDI Perjuangan sakit hati, itu yang dibangun ritme 2 tahunnya. Tapi kalau dilihat semuanya, Pak Anies saja kalau dia tidak menolak, dia sudah berpasangan oleh Prabowo 2019 kan, dan itu dibuktikan oleh Sandiaga Uno kan, dan Jokowi pun meninggalkan posisi gubernur. Artinya kalau di Indonesia, saya rasa sangat sulit kita mendapatkan orang yang sadar pemerintahan kita belum selesai. Jangankan untuk posisi eksekutif ya, untuk jadi menteri aja, baru dilantik jadi anggota DPR, dia sudah mengajukan proposal untuk menteri. Bahkan yang mau maju eksekutif daerah di pilkada, dia maju duluan di DPR kan. Artinya rakyat itu tidak pernah diikut sertakan, tentang jawab dia tidak pernah dihadirkan. Yang penting ada momentum, ada kesempatan, yang penting ada orang yang mendorong-dorong, udah selesai gitu loh. Nah, persoalan apakah jabatan itu kelar atau tidak, itu urusan masyarakat. Persoalan nilainya, apakah dia baik atau tidak raportnya, itu persoalan di masyarakat gitu loh. Dan saya yakin juga Heru Budi juga pasti kalau ada kesempatan dia akan nyalonin diri jadi gubernur DKI Jakarta kan. Artinya watak berpolitik di Indonesia itu tidak bisa dinilai dari ukuran berapa lamanya menjabat, hasil kerjanya bagus atau tidak. Karena dia selalu bilang ini demokrasi, biarkan masyarakat yang memilih. Tapi sayangnya masyarakat tidak diberikan pendidikan politiknya. Nah, pendidikan politiknya ini hilang. Apa yang hilang? Pendidikan politik bagaimana memilih, cara memilihnya apa. Yang dipilih kan akhirnya orang-orang yang TikToknya, kontennya keren, main sarung, 3 fungsi sarung, itu yang dibangun kan. Tidak ada visi misinya. Biarkan masyarakat memahami rekam jejaknya. Yang ketiga adalah kira-kira implementasi visi misinya benar atau tidak, gagasannya bisa dilaksanakan atau tidak. Nggak ada larinya ke sana. Yang penting viral aja. Nah, itulah FYP. Sengaja untuk membangun bukan masyarakat itu bila tambah cerdas, itu malah membodohi masyarakat, menumbuhkan kebodohan itu sendiri yang gitu. Betul. Iya. Tapi gini Mas, kalau misalnya dengan situasi kondisi partai yang dari sisi kader tidak percaya dengan kader dan sebagainya, atau tidak percaya diri dan sebagainya, masih relevan nggak sih untuk soal sistem multipartai kita di saat ini di Indonesia? Kalau saya bilang sistem multipartai kita harusnya dipersulit. Kalau perlu kita 100% semua, baik tingkat DPC, DPD, dan provinsi. Kenapa? Supaya mereka benar-benar bisa untuk berjuang. Artinya mendapatkan masyarakat. Yang kedua, mendapatkan dukungan masyarakat. Yang kedua, partai politik baru jangan langsung naik. Kalau perlu kita bikin kayak klub atau liga-liga dari bawah dia. Kontestasinya. DPRD kota dulu dia suruh ikut.
Dia lolos DPRD kota, naik DPRD provinsi, lolos baru naik ke Liga 1, Liga 2 gitu ya. nah seperti itu. Jadi Rekornya teruji jadinya kan. Iya. Main-main gitu. kalau ini kan tidak, partai politik hadir dari konflik. Tapi itu membuka peluang untuk transaksi pemain transfer nggak? Caleg transfer gitu, yang punya bandar mau lompat di sini gitu. Ya kalau seandainya memang caleg transfer itu kan bisa disiasati dengan batasan 3 sampai misalnya 6. Nah, atau ini adalah soal alokasi kursi kan. Nah, artinya kita bikin sistemnya kita itu menuju distrik. Kita bikin multipartainya ini menjadi sebuah partai politik yang sulit. Jangan sampai setiap tahunnya atau setiap tahun pemilu lah, itu selalu muncul partai baru dan selalu muncul skoci baru gitu loh. Dan akhirnya di parlemen mereka cuma bergabung doang. Di parlemen mereka tidak bersuara, dan saya rasa gagasan-gagasan itu yang hilang di kita. Kita cuma melihat dari perilaku. Jadi kita tuh, kalau saya bilang di teori politik, kita masih ke pendekatan perilaku. Jadi kita masih asik dengan perilaku, risetnya perilaku aja. Kenapa perilaku Jokowi begini, kenapa perilaku partai begini, tapi kita tidak pernah melihat ke pasca perilaku apa, manfaat bagi masyarakat apa yang ingin kita bangun gitu loh. Kita asik akhirnya dengan dunia itu. Kita tidak pernah berpikir bahwa ini personalistik, partai atau PT. Kita perlu pertanyakan gitu loh. Buat apa kita masuk partai kalau ujung-ujungnya yang ketua umum dia terus? Buat apa ujung-ujungnya yang siapapun yang dipilih dia adalah dia terus gitu loh. Mending masih dia terus. Iya. Yang lebih parah kok dia kan gitu. Dari mana? Gitu lo tahu jadi ketua kan. Nah, iya. Itulah fakta nyata yang kita emang harus nyadari itu. Dan politik di kita itu cuma 7 jam. Dari jam 7 sampai jam 1 atau selesai pemilu selesai. 2 jam, jam 3 sudah diumumkan, udah say goodbye. Rakyat itu tidak dibutuhkan lagi. Nah, inilah gambaran nyata yang selalu saya bilang bahwa ini harus dimulai dari kesadaran kita. Mengkritisi, jangan mengkritisi presidennya, jangan mengkritisi dinastinya semata, tapi kira-kira apa yang ingin kita buat, gagasan apa yang ingin dibangun. Betul. Apalagi ini, seperti tadi yang seperti yang Rijal bilang bahwa kebanyakan partai-partai baru kan berawal dari konflik kan. Iya. Konflik internal partai atau mereka bisa bikin partai baru, tapi setelah ini ngumpul-ngumpul lagi berkoalisi. Lalu ibarat teman, lo ngapain pisah kemarin anjingan gitu. Iya. Iya kan. Juga lo dalam satu armada juga gitu loh. Iya. Bangsat emang dengan. Makanya. Tapi mas soal apa yang soal tadi apa putusan MK ya sama karpet merah inilah untuk Gibran ini. Ini akan berefek sampai pencoblosan atau enggak? Kan terkadang kata orang masyarakat kan, ya masyarakat kita pemaaf ya kan, gitu. Gampang lupa. Kalau saya bilang, hiruk pikuk ini hanya ada di dunia pendidikan, di dunia kelas menengah orang yang berpendidikan tinggi. Tapi di dunia yang tradisional nggak kenal mereka itu, karena mereka dikenalkan dicekoki dengan sosok semata. Jadi pemahamannya mereka itu sampai kepada sosok. Kenapa akhirnya kita ribut kayak sekarang ada viral seorang ibu digugat karena foto calegnya begitu cantik. Dan pernah DPD terpilih menggugat itu karena dia gagal terpilih. Ya artinya kita sampai di sana saja. Filter saja. Kita tidak sampai kepada bagaimana rakyat memahaminya. Bahkan saya selalu bilang sama mahasiswa ketika di dalam sebuah kesempatan, saya selalu bilang, kalau perempuan ataupun laki-laki datang ke TPS, pertama dia harus pakai kemeja, yang kedua harus pakai daster yang ada kancingnya. Jadi ketika memilih itu bisa dihitung. Calegnya siapa? Apakah si A, si B, si C? Hitung aja, udah hitung kancing. Ya, karena nggak ada visi misi dan nggak ada kejelasan. Nggak ada cara mereka turun, bagaimana mereka menyampaikan. Yang ada mereka membangun jalanan di beton ataupun di aspal, udah dipasang habis itu fotonya. Sementara orangnya
nggak turun, nggak mengasih tahu apa programnya. Nah kemarin pun saya udah ngelihat di depan mata caleg, dia makan, saya di sana, dia cerita nanti pilih saya ya begini, pilih apa yang mau dipilih gitu loh. Lu jelaskan dulu kenapa harus dipilih gitu loh. Alasannya apa gitu. Nah itu dia. Dan waktu itu pernah juga ada caleg yang door to door. Ketika ke rumah saya sampai saya panggil, ya udah kita duduk dulu, kita ngobrol dulu, mau ngomong apa kita, mulai dari mana mau ngomongnya, visi misinya apa. Dia bilang, wah saya nggak punya waktu. Ya udah saya kasih buku lah, catatan wakil rakyat, supaya mereka berpikir gitu loh. Iya. Dibaca. Iya. Berarti kemungkinan ini akan hilang Bang, soal isu begini ya. Ya akan menyusut, dan ketika sudah pendaftaran juga akan menyusut. Kan tidak ada pembahasan apakah PKPU, Perpu atau UU. Ini pun tidak ada kan. Yang hangatnya ini kan cuman Gibran ini mau daftar kapan, tapi tidak ada legalitasnya kan. Nah ini adalah pertanyaannya, harusnya kan di KPU ditanyakan. Nih KPU mau pakai PKPU yang mana? Harusnya mereka ini kan konsolidasi ataupun mereka berbicara, komunikasi kepada DPR. Sementara DPR reses kan. Dan andai pun DPR ada, tetap kan dibilang sama Bambang Pacul, pilotnya itu ya di DPP, ketua umumnya. Korea itu. Jadi telepon aja ketua umumnya selesai, bukan kami. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya dengan mudahnya anggota DPR tanpa beban dia akan selalu bilang, mohon maaf belum ada arahan fraksi, belum ada arahan dari ketua kami atau ketua umum. Dan itu dia yang terjadi. Beda sedikit suara di ini, langsung di PAW kan, kasusnya Gus Coy, Lili Wahid kan. Nah ini adalah gambaran gitu loh, semua diselesaikan oleh mereka dan mereka nggak bisa diganggu gugat. Mereka ya itu aja. Di Indonesia cuma ada dua yang ketua umumnya berubah, Golkar sama satunya lagi PKS. Yang lainnya itu udah personalistik semua. Siapa yang tidak kenal dengan Surya Paloh? Pasti udah tahu, wah identik Nasdem. Mahasiswa dites aja udah tahu. Bulan Bintang siapapun juga tahu Yusril. Selesai sudah kita berarti. Dari zaman bahula sampai Masumi Bubar sampai ini masih. Nah itulah gambaran nyata gitu loh. Nah tapi gini Mas, kalau artinya salah satu item dalam sistem demokrasi kita kan kelompok masyarakat sipil ya, masyarakat sipil. Nah menurut Mas, kira-kira di era sekarang, di periode kedua terutama, apa gerak teman-teman masyarakat sipil ini atau ormas atau apalah kelompok LSM maupun masyarakat sipil yang lainnya dengan di era Pak SBY kan kelihatan geliat tuh kan, ketika ada kebijakan ini kan kritis. Nah ketika di periode yang sekarang yang kedua ini, apalagi dengan kejadian kemarin, Mas lihat di lapangan gimana geliat-geliat kritis ruang-ruang itu kan kita berharap kalau ada pemantik dari masyarakat sipil kan juga akan ada kontrol ya, karena tidak bisa berharap para Korea yang ada di Senayan itu kan gitu. Ya. Gimana Mas gitu? Kemarin 2014 dan sebelumnya di bawah 2014 itu masyarakat sipil sampai sekarang masih bagus, cuma sudah terbelah. Artinya ada yang masih bagus, ada yang tidak. Sekarang jangankan masyarakat sipil, pola relawan aja udah pamrih. Sekarang ini malahan duta besar komisaris sudah dibagi-bagi udah. Dan kita bisa melihat gitu loh, siapapun masyarakat sipil atau apapun selesai ketika ditelepon datang ke istana, udah adem ayem udah. Dan ini adalah fenomena nyata, bahkan kaum intelektual aja kita terbelah. Ini ancaman nggak untuk demokrasi kita? Ya tentu ancaman, karena demokrasi kita itu akhirnya melihat segala sesuatu itu adalah di lingkup kekuasaan. Padahal politik itu bukan tentang kekuasaan, tapi bagaimana proses pembuatan keputusan itu hadir dalam perdebatan atau dalam konflik di antara kekuasaan itu. Tapi kalau kita kan enggak. Pembuatan keputusan itu berdamai. Kekuasaan itu akhirnya membuat konflik tidak ada. Kalau konflik tidak ada, jelas itu keinginan otoriter. Dan kalau ini yang terjadi, ya kita harmonis terus.
Kita cuman berdebat aja, berdebat bahwa ini salah, ini buruk, ini kontestasi buruk dan baik. Akhirnya tapi kita bisa melihat yang ngomong buruk kadang baik, kita bisa lihat jejaknya. Oh ternyata dia pro ini, oh ternyata dia pro itu. Baca lah ya. Akhirnya ilmu intelektualnya hanya dipakai untuk ya woro-woro aja. Atau mungkin rejim ini menggunakan pola tongkat dan wortel. Ya jelas rejim ini diketuk. saya rasa itu dia. Ini adalah kelihayan dari penguasa politiknya. Kalau dulu Pak SBY masih pencitraan, Pak SBY masih memberikan ruang demokrasi itu. Kalau sekarang ruang demokrasi terkesan diberikan, padahal siapa yang ibaratnya menyerang pemerintah cukup dikasih kekuasaan udah selesai. Dan ini adalah gambaran nyata gitu loh. Kenyangin aja udah selesai tuh. Nah itulah gambarannya. Makanya banyak yang berubah-ubah kan. Dan ini adalah sebenarnya masih terjadi dan terbelah akhirnya. LSM itu pun terbelah. Ganjar pun sekarang ini ada 5.000-an relawannya Ganjar, LSM yang ada di dalam. Prabowo juga banyak, Anies pun juga banyak. Malah harusnya mereka yang menyentuh masyarakat, yang berada di dalam masyarakat, mereka yang berperan. Tapi mereka berperannya itu dengan pamrih. Dan akhirnya masyarakat ya cuma dikasih itu aja, kekonyolan-kekonyolan nari dari seorang capres. Akhirnya ya sampai sekarang kita tidak melihat visi misi kan. Yang ada malah kita sekarang lagi heboh begini kan. Politik riang gembira kan. Iya. Ini adalah gambaran konyolnya kita gitu loh. Saya melihat saya melihat ada kandidat yang ketika pasca deklarasi dia langsung menyampaikan programnya. Misalkan pidato akan jadi dia tidak lagi menjanji saya akan melakukan perubahan. Saya lihat dari kemarin itu ya dia langsung di-real apa yang terjadi tentang disabilitas dan sebagainya. Jadi artinya ada sisi positifnya, ada beberapa yang sudah starting langsung kita akan lakukan ini, kita akan lakukan ini. Nah, tapi yang tidak connect di saya tuh sarung itu. Yang sebelah kok tiba-tiba ini mau Ramadan atau Idul Fitri? Kan biasa sarung kan nih. Kalau Atlas atau ada brand yang iklan yang muncul itu kan ketika kita udah tahu tuh. Bentar lagi mau puasa. Kalau ada sarung masih udah keluar, itu berarti udah mau puasa. Apakah ini para kontestan yang lain yang mengkampanyekan sarung itu memberikan peluang bahwa kita mempercepat Ramadan atau Idul Fitri itu gimana? Kalau saya lihat mereka cuma menggunakan simbol bahwa mereka adalah dari golongan Islam. Dan mereka ingin bilang bahwa mereka itu ya masuk golongan kayak abangan, priai, santri, dan mereka masuk dalam santri kan. Tapi itu mendidik nggak untuk masyarakat kita? Nggak ada yang mendidik. Apanya yang mendidik? Kalau saya melihat kontennya itu malu. Cuma lucu-lucuan doang dah. Kalau yang lain kan saya lihat tuh ketika terakhir kita akan komitmen untuk bagaimana memperjuangkan tentang hak disabilitas. Artinya itu masih cocok kan? Oh, bagus nih, walaupun nanti kita nggak tahu kan tindakan sepatunya. Nah, perjuangan sistem pendidikan guru-guru kita. Jadi dia langsung deril. Tapi ketika tetangga sebelah mengkampanyekan sarung, ini bikin tambah bingung. Apalagi yang lain lagi masih memperjuangkan tentang anak babe dan sebagainya kan ya itu tambah pusing juga kan gitu. Iya, kalau saya ngelihat itu aja langsung saya skip gitu loh. Buat apa saya nontonin gitu loh? Orang nggak ada faedahnya. Ini sekarang di dalam sisi bahwa Berja kan dosen ya. Iya. Nah, mahasiswa sendiri itu dari capture-an lo, itu apa sih yang mereka tangkap tentang pemilu inilah? Pemilu dan seoptimis apa sih mereka dengan politik yang ada di Indonesia ini sebenarnya? Ya, mereka akhirnya jadi bertanya. Apa yang ditanyakan oleh mereka, ini kenapa dengan Mulyono atau Pak Jokowi ini ya, nama aslinya Mulyono. Ada apa dengan Pak Mul ini? Kenapa jadi begini gitu loh. Dan akhirnya mereka ngelihat bahwa kok politik ini jadi main-mainan ya. Padahal demokrasi memang pesta, tapi bukan pesta seperti itu. Pesta rakyat memilih untuk 5 tahun dalam 5 menit dia menentukan. Serius gitu loh. Iya, gitu loh. Pesta rakyat, pesta demokrasi bukan pesta keluarga. Iya, kalau ini kan arisan keluarga. Ini milenial ini dianggap kaum-kaum yang hanya taunya jenaka aja, tidak tertarik bahwa
dia juga berpendidikan loh. Dia ingin tahu gitu loh. Visi misinya apa? Dia bersarung-sarung, dia bangga. Emang milenial ini adalah kelompok-kelompok buat suka nonton ini film-film lucu-lucuan? Enggak kan? Mereka malah tontonannya yang lama lagi, Korea kan, drakor yang penuh dengan berpikir kan. Nah sementara yang ditontonin yang begituan ya ditinggalkan sama milenial. Jadi endingnya udah tahu sebetulnya. Iya. Ini kemana gitu, pasti ya kearisan gitu, arisan keluarga kan gitu. Makanya gue tuh adalah salah satu yang sedikit mencibir dalam tanda kutip pemahaman politik anak-anak sekarang sebenarnya kan. Cuma setelah ditarik mundur bahwa tidak ada edukasi yang bagus tentang politik kita, akhirnya gue menganggap ya udah kita juga gak bisa menampilkan apa-apa kan gitu loh. Terus kita nyuruh generasi muda pinter kan gitu loh. Kita gak kasih pendidikan. Gak ada pendidikannya. Orang saya juga menanyakan ini pendidikannya gimana, padahal itu kan mantan menteri pendidikan. Iya. Kita menanyakan gitu loh, pendidikannya di mana? Air disuruh ngantri kan pendidikannya di mana gitu loh, air disuruh ngantri. Tapi kembali lagi Bang, soal ini yang Gibran lagi lah. Ini menurut Abang apple to apple nggak dengan mencontohkan membandingkan dia dengan Sultan Syahrir gitu? Sudahlah itu. Ini biar edukasi juga. Itu kacau sih itu. Maksudnya dengan Sultan Syahrir gimana ini? Tokoh-tokoh bangsa. Nah, anak-anak muda. Itu pas si Erlangga mengumumkan tentang Gibran, dia itu mau seakan-akan dalam tanda kutip yang gue tangkap itu adalah kayaknya meng-apple to apple-kan antara Gibran dan Sultan Syahrir gitu. Di mana dalam usia muda Syahrir sudah menjadi Perdana Menteri. Terus yang ini Gibran dalam usia muda udah jadi cawapres. Cuma kan dalam postingan gue di Instagram, Sultan Syahrir ini dari awal, dari muda, dia masuk organisasi sampai bikin partai. Rekornya jelas, akhirnya jadi Perdana Menteri. Dan pernah di penjara ya kan? Presiden, dagang martabak, terus tahu jadi cawapres, kan bukan gitu. Kalau Syahrir punya ideologi platform politik yang jelas gitu. Ya, kalau saya melihatnya gini, analoginya, Syahrir itu terlalu jauh. Karena kenapa? Syahrir itu masih dapat nuansa pembelajaran pemikiran politik Indonesia, nasionalisme internasionalis, dan itu punyanya Syahrir, kita akui gitu loh. Dan kalau Gibran itu kan dia yang ada edukasinya adalah bahwa dia petugas parkir. Sudah selesai bahwa dia menunjukkan bahwa dia tidak lagi petugas partai, sudah petugas parkir. Edukasinya di mana gitu loh, menyamakan dengan Syahrir. Orang apa gitu ya? Dan yang ngomong ketum partai lagi. Iya. Kacau ya. Nah, edukasi politik lagi makanya. Edukasinya di mana? Iya. Itu menurunkan nilai historis yang kita bangga-banggakan tentang Bung Karno, Syahrir, Tan Malaka ya kan, Hatta. Saya ngajar kemarin. Enggak, ini Syahrir di akhirat, gue turun lagi apa? Gua ajarin lo politik yang benar. Iya, Syahrir aja walaupun berbeda dengan Tan Malaka aja masih menghormati Syahrir. Dan kita tahu bahwa Syahrir itu walaupun berbeda dengan Soekarno masih dihormati. Kalau ini kan tidak, di mana coba edukasinya? Syahrir itu tidak ada bergaya seperti apapun gitu loh. Kalau ini kan enggak. Dia bergaya dengan celana pendek, sendal, beli es teh manis. Bahwa anak presiden beli es teh manis. Di mana edukasinya gitu loh. Lu beli es teh manis tapi dikawal kan pasti. Itu es teh manisnya juga udah dijaga kan. Kalau gue jadi dia, gue ke toko buku, gue beli buku, gue bagi-bagi anak-anak itu masih iya. Masih masuk Pak, masih masuk. Apa ini literasinya ada kan gitu. Anak muda tuh harus bangun usaha tapi juga harus cerdas, senang gitu, misalkan gitu ya gitu. Saya pernah di penjara juga ada kan dengan perlawanan dia dengan penjajah. Ini mungkin beliau di penjara kalau yang kau ini kan ngerasain gas air mata aja nggak pernah. Nah, itu artinya ini dia menyamakan usia dengan seenak-enaknya aja. Dan usianya si Syahrir pun kita tahu bagaimanapun dia the founding father. Kalau ini kan anaknya seorang ini Jokowi kan. Beda ya. Satu founding father, yang satu lagi anak founder. Itu bedanya di situ. Anak founder. Jadinya nggak akan ketemu pendiri. Dan lucunya ini kan apa ya? Seperti tadi yang bisa bilang bahwa
minim pendidikan politik. Yang ada itu kan settingan-settingan yang menggelikan gitu loh. Iya. Kayak itu tadi tahu-tahu datang pakai rompi parkir, Iya. terus pakai celana pendek, pakai celana duduk teh manis, terus tahu-tahu yang di paslon lain tahu-tahu daftar pakai sepeda tapi kamera di mana-mana, kan Iya. kayak gitu loh. Ini kamera sana, bapakku datang kata, "Ya, ini kan udah settingan semua gitu loh." Dan secara gamblang itu mereka mempertontonkan settingan itu gitu loh. Nah, balik lagi, ini apa ya, seoptimis apa sih lu ngelihat politik Indonesia dalam taruh 5 tahun ke depan lah dengan siapapun yang terpilih ini kan gitu. Iya. Kalau ditanya optimis ya sulit untuk optimis. Karena paling kita hidup ya, kita mampu hidup berjalan itu ya karena diri kita sendiri udah. Dan karena orang-orang yang di pemerintahan atau di kabinet itu masih bagus-bagus. Jadi bukan presidennya yang kita harapkan, tapi presiden memilih menteri-menterinya. Dan itu terbukti memang menteri-menterinya bagus-bagus kan. Tapi kan ada juga menteri yang nyeleneh kan, zonasi wilayah yang diukur cuma map bukan otak kan. Nah itu kan parah sekali itu loh. Dan lucunya menteri itu sampai sekarang anteng-anteng aja. Gitu. Itu dia. Itu bos gitu loh, ada apa ini kan gitu. Nah, kebijakan ngawurnya itu berkali-kali. Nah ini gambaran bahwa harapan kita adalah masih di legislatifnya, masih di level yudikatifnya, sama masih di menteri. Kalau di seorang presidennya kita udah sulit untuk mengharapkannya, tapi di sosok wakil presiden memang ada satu yang masih bagus. Cuma kita pun melihat dia akan jadi terkontaminasi lah. Dan saya juga meragukan apakah sosoknya si yang akan mereformasi hukum ini bisa seperti JK atau tidak, yang berani untuk berbeda ataupun masih menunjukkan bahwa dia punya pemikirannya, atau ya masih bagus lah. Makanya di real presidennya waktu itu adalah JK kan. Nah sementara kalau yang ini sepertinya sudah ikut-ikutan aja. Karena saya ngelihat 2019 dia di prank, dan ketika dapat sekarang akhirnya dia ikut-ikutan lah. Udah dapat ya udahlah gue ikut lah, gue disuruh begini ya ikut begini. Nah ini akhirnya menjadi pertanyaan, kira-kira dia bisa tidak di bawah koordinasi dengan partai? Kalau di yudikatif dia berhasil karena dia tidak di bawah partai. Di legislatif dia masih berhasil karena bagaimanapun legislatif masih punya hak berbicara sendiri. Tapi kalau di levelnya wakil presiden, jangan-jangan mirip seperti yang sekarang Kiai kan, bahwa dia diparkir saja saat dibutuhkan untuk masa Islam baru digunakan. Nah, saya ragu seperti itu. Walaupun dia dibilang pendekar hukum, tapi ngelihat hari ini ragu sekali. Saya melihat tidak ada independensi dia. Dan itu keluar dari dirinya ketika mensosialisasikan, mulai mengkampanyekan anaknya. Saya ngelihat, duh, jangan-jangan nanti 2024 dia ikut-ikutan lagi majuin anaknya lagi. Nah itu yang saya udah ngelihat. Beda dengan B.J. Habibie kan, yang tidak membawa-bawa anaknya kan. Nah itu konsistensi itu yang kayaknya tuh agak sulit kita pegang dari para politisi dan penguasa sekarang gitu. Iya. Konsistensi. Dan ini adalah jelas bahwa kita memang dalam pembentukan karakter seseorang itu ya ikut-ikutan tren aja. Trennya konten, trennya lucu-lucuan, ya itu yang dianggap edukasi. Bukan ilmu lagi edukasinya itu. Engagement. Soalnya sekarang itu dagelan politik udah saingan sama Pargo ya. Oke, terima kasih Everida. Obrolan ini kalau soalnya kalau dipanjangin terus nggak kelar nih. Ini udah berapa SKS ini? Nah, soalnya ini masih ada beberapa ribu pertanyaan yang mau keluarin lagi nih. Kita tunggu perkembangan. Terus nanti dalam beberapa tahun nanti kami gonjangan juga apa kita ajak sini lagi. Kita ngobrol lagi. Ini menarik karena beliau melihat dari sudut pandang murni sebagai ya, itu tergantung sih. Kalau dipanggilnya sebagai dosen, ya itu murni. Kalau dipanggil untuk si A, itu beda. Udah ada closing.
Oke, sobat bangsa, luar biasa pembahasan kita malam hari ini. Saya berharap sobat bangsa tetap bertahan dengan acara-acara di Fostrap, karena kalau lu nggak ikutin di Fostrap, lu nyesal, karena lu nggak akan mengikuti gosip-gosip yang hot luar biasa. Semua kita bahas di sini, oke? Sampai jumpa. Dan yang pasti kita akan mengundang narasumber itu yang nggak bikin lo muak karena udah sering lihat di TV dan ngomongnya nggak jelas. Kalau ini narasumber yang memang konsisten, pokoknya Konsisten nggak jelas ya. Kita bilang putih-putih deh, abu-abu. Itu cara kita, ya. Oke. Masuk. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sehat selalu dan mari kita jaga demokrasi kita. Pemilu tetap berjalan dengan lancar. Ayo kawal pemilu biar jangan sampai ada yang menunggangi. Oke. Thank you.